Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu dosen serta mahasiswa-mahasiswi SDI maupun Universitas Telkom. Pada pertemuan yang ke-16 ini untuk materi atau mata kuliah matematika bisnis, kita akan melaksanakan ujian akhir semester ya. Jadi ini adalah kuliah akhir ya, sebagai penutup. Jadi kita menjalankan ujian akhir semester sesuai dengan kurikulum ya. Jadi kurikulum dimana semua kalau udah selesai menjalankan perkuliahan, hingga untuk berlanjut lagi kita menjalankan ujian akhir semester ya. Jadi pada pertemuan ini ada ujian akhir semester ya untuk mata kuliah matematika bisnis ini akan kita laksanakan secara online ya. Jadi akan nanti mahasiswa-mahasiswi dapat membuka di SIAKAD ya dengan username dan password sendiri-sendiri ya. Semuanya ya, mahasiswa-mahasiswi mendapatkan password sendiri untuk bisa membuka SIAKAD dan untuk bisa mengikuti ujian akhir semester ya. Jadi pada pertemuan kita akan menyampaikan ya tata tertib tentang ujian ya. Jadi sebagai pengantar ujian akhir semester, jadi nanti yang pertama tata tertibnya adalah kepada mahasiswa-mahasiswi diharapkan untuk biaya administrasinya sudah sudah memenuhi syarat ya, dimana dari admin biasanya ada pemberitahuan di mana batas pembayaran untuk bisa mengikuti ujian akhir semester adalah sampai bulan berapa ya. Ini ada dari admin biasanya ditahu. Kalau belum, biasanya mahasiswa-mahasiswi tidak bisa membuka link soalnya ya. Jadi silakan kalau belum membayar, silakan membayar dulu baru nanti bisa membuka link soal di SIAKAD ya. Terus tata tertib lainnya adalah tentang password ya, password untuk masuk ke link soalnya ya. Jadi passwordnya untuk masuk link soal di SIAKAD memakai password adalah manajemen ya. Jadi huruf kecil semua, manajemen. Jadi nanti kalau udah benar nanti link soalnya bisa dibuka ya. Tapi kalau yang belum melunasi administrasi mungkin belum bisa membuka ya, ini dikunci. Terus nanti soalnya berbentuk pilihan ganda ya. Jadi nanti soalnya mungkin ada pilihan ya. Jika kita tidak memakai uren, kok memilih soal pilihan ganda, karena akan untuk memudahkan ya kita untuk mengoreksi baik bagi dosen maupun nanti bagi mahasiswa ya. Jadi nanti tidak untuk penilaiannya tidak akan terlalu lama ya kalau pilihan ganda itu. Jadi kalau nanti pakai esai nanti kelamaan nanti kalau penilaiannya. Jadi untuk mempermudah aja ya, dan ini juga disarankan oleh pihak LLDT ya. LLDT juga dari Kemenristek ya, agar untuk ujian online silakan nanti untuk memakai pilihan ganda. Terus jumlah soal nanti adalah sekitar 20 soal. Ini nanti diambil dari bank soal yang telah saya bagikan pada pertemuan yang ke-15 kemarin ya. Jadi semua soal-soal nanti diambil dari bank soal tersebut ya.
Jadi silakan nanti dipelajari bang soalnya dulu, baru nanti bisa mengerjakan ya, agar lebih siap bisa mengerjakan dengan benar. Dan untuk soalnya, untuk semua mahasiswa sama ya, soalnya diambil dari semua, cuma nanti sistemnya nanti diacak ya. Jadi tiap mahasiswa mungkin soalnya sama, tapi nomor urut dari soal-soalnya mungkin berbeda-beda ya. Ini salah satu cara untuk menghindari saling mencontek ya. Jadi nanti mungkin kalau nomornya sama, mungkin tinggal satu orang aja yang mengerjakan, tinggal nanti di copy ya. Teman-teman lainnya tinggal punya ini. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kita untuk soalnya tiap mahasiswa itu diacak ya. Jadi mungkin urutannya mungkin soalnya sama, tapi urutan soalnya nanti berbeda. Terus waktu pengerjaan nanti diberi waktu 2 minggu ya, dari 5 Januari 2025 sampai dengan 19 Januari 2026 ya. Jadi ada kesempatan mengerjakan selama 2 minggu ya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswi jangan terlalu terburu-buru ya mensubmit. Apabila sudah mengerjakan nanti dicek dulu. Jadi dicek dulu sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, nanti bisa disubmit ya. Tapi kalau bukan disubmit nilainya kurang, nanti bisa mengulangi ya. Nanti ada 4 kali kesempatan untuk mengulang ujian ini. Jadi walaupun nanti nilainya akan berbeda ya. Jadi untuk yang mensubmit pertama kali nilai sudah bagus, mungkin nggak mengulangi lagi. Tapi kalau jelek maka mengulangi yang kedua juga nilainya lebih bagus. Tapi nanti batas ya, kalau yang mengulang biasanya batas tertinggi nilainya ada di bawah yang mensubmit yang pertama kali ya. Jadi umpamanya setelah mengerjakan semuanya dan dilihat sehingga nilainya A, tapi dia mendapatkan nilai itu di pengerjaan yang kedua atau ketiga atau keempat ya. Jadi maksimalnya adalah nilainya enggak A tapi B per A, jadi di bawahnya ya. Jadi kalau yang pertemuan pertama yang mensubmit untuk kesempatan pertama, nanti kalau punya nilai A ya udah A, tertinggi A ya A. Tapi kalau yang mensubmit kesempatan kedua, ketiga atau keempat, maka nilai tertinggi adalah B per A. Dan yang kelima untuk ujian susulan ya. Nanti bisa menunggu pemberitahuan dari Biro Akademik. Ini yang benar-benar tidak bisa selama 2 minggu, tidak bisa, memang terhalang, tidak bisa mengikuti sama sekali karena ini waktunya ya untuk pengerjaan itu 24 jam ya. 2 minggu itu 24 jam full ya, cuma istilahnya paling sekitar 15 menit ya. Pada saat pukul 12-an atau istilah 15 menit, ya itu bisa mengerjakan lagi ya. Jadi diusahakan ya untuk mengerjakan pada tanggal tersebut ya. Jangan sampai nanti mengikuti ujian susulan ya. Selain nanti untuk mengajukan susulan itu nilainya juga tidak maksimal, juga nanti ada mungkin sanksi administrasi ya. Mungkin kalau mengikuti ujian ini mungkin ada sanksi administrasi. Maka diusahakan oleh semua mahasiswa ya untuk bisa mengikuti ujian pada tanggal tersebut ya. Jangan sampai mengikuti ujian susulan ya. Waktu pengerjaannya adalah 24 jam, cuma istirahat sekitar 15 menit ya, antara pukul 00.05 sampai 23.50 sama dengan 00.05 ya. Jadi kesempatan untuk mengerjakan soal diberikan 4 kali kesempatan. Jadi ada 4 kali kesempatan bapaknya mengerjakan untuk yang mungkin kesempatan pertama setelah di submit nilainya kok jelek, ini bisa mengajukan untuk
kerjakan untuk kesempatan yang kedua. Walaupun tadi ya kalau kesempatan kedua nilainya tidak bisa maksimal setinggi umumnya A ya. Jadi mungkin kalau nilai mungkin dari angka mungkin tidak sampai mencapai 4 ya, mungkin paling tinggi nanti sekitar 80 ya, atau B per A. Terus KKM-nya nilai terendahnya adalah 60. Jadi nilai 60 itu harus sama dengan C ya. Jadi walau sebenarnya ya kalau C itu sudah lulus, tapi ya jangan sampai ya cuma C aja. Nanti kalau nilai C nanti di pemain sudah lulus ya, untuk di pemain melamar kerjaan dan apa sebagainya, atau nanti melamar pekerjaan mau pegawai negeri, maka nilai C itu akan sangat berpengaruh ya. Kalau nilai C-nya banyak ya nanti dia akan gugur di administrasi ya, mungkin seleksi administrasi itu mungkin sudah gugur ya. Jadi usahakan ya nilainya adalah lebih tinggi dari C ya, minimal ya B ya, hingga jangan udah lulus kok C, jadi misalkan jangan terpatok pada nilai 60 atau C. Itu aja ya pengantar untuk ujian akhir semester untuk semester ganjil tahun 2025-2026 ya, tahun akhir 2026. Kalau ada hal yang belum jelas, silakan nanti bisa ditanya ke dosen masing-masing ataupun nanti ke bagian admin ya. Kalau bagian nanti biasanya tentang biaya SPP dan sebagainya. Demikian untuk pengantar ujian akhir semester. Sebelumnya kalau saya mohon maaf sebetulnya ya, karena ini adalah pertemuan yang terakhir ya kita dalam mengikuti perkuliahan matematika bisnis ya. Jadi apabila ada salah-salah kata yang disengaja maupun disengaja, saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, sehingga kita bisa saling maafkan ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.